Nah, anak-anak kecil di Pisangan itu ngerokok itu tapi nggak pakai tembakau. Sama orang tuanya tuh nggak apa-apa, asal nggak ada tembakonya. Loh, pakai apa terusnya? Ya udah di kulitnya doang, keluar asap. Belajar lah. Iya, bisa keluar popcorn. Mungkin gue mulai melihat ada perbedaan tuh di SMP. SMP karena gue SMP udah mulai agak jauh lah sekolahnya, cuma masih di Jakarta Timur. Jadi gue mulai ngelihat banyak orang, oh ternyata ada ya yang kayak begini. Yang baik gitu. Yang baik gitu. Oh ada yang nggak ngerokok ya gitu. Maksudnya ada orang yang baik banget yang, ya ada ya orang yang hobinya belajar gitu. Iya. Selamat datang kembali di podcast Temenan Sama Nasib bersama saya Aci Resti dan saya Priska baru nyaruh. Kenapa tuh? Karena tadi bin bag saya nyaruh sama baju jadi baru diganti. Oh, nyaruh. Nah, yang dekat-dekat aja, Cing. Iya. Oh, gue udah ada, gambarnya gue udah ada. Iya, gak apa-apa sih, Belum dikenalin dah, udah diajak ngobrol. Iya, udah cangcing aja. Kan orang jadi mikirnya, wah siapa nih bintang tamunya? Jangan-jangan Cing Nang Neng. Kita sekarang bintang tamunya nih punya gimana ya? Punya eskalasi usia. Waduh. Karena dari yang kemarin-kemarin kita awalnya muda, setengah tua, sekarang terus habis itu semakin di sini semakin matang. Ya. Karena kita sejatinya kita butuh nasihat-nasihat kehidupan. Harusnya kan kita ya yang ngasih inian ya, insight gitu ya. Ya kalau kita yang ngasih salah mulu, Ci. Jadi kayak ya, kita makanya butuh orang luar yang ngasih. Kita butuh semangat buat teman-teman juga mungkin di rumah. Biar kita tahu banyak sudut pandang orang-orang yang tua-tua itu. Langsung aja, Ci, kenalin bintang tamu kita, Ci. Ini dia yang sering makan bubur palapa. Cing Abdel. Cing Abdel, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Ci, Priska. Makasih, Cing, udah Sehat mau juga. datang. Sehat. Alhamdulillah, sama-sama. Asam urat aman, Cing? Asam urat bukan. Langsung diingetin. Kayaknya gue enggak deh kalau asam urat, asam lambung yang iya, tapi kalau yang asam urat enggak, cuma gue lebih ke asam ketek. Nah kan, lu jangan sujon dulu, itu adalah sebuah bentuk pancingan. Sehingga dia mengeluarkan asam ketek, ya Allah. Asam lambung, penyakitnya cukup anak muda ya, Cing. Sama kayak kita gitu. Sebenarnya justru anak muda sekarang yang so-soan udah mau asam lambung. Biasanya asam lambung tuh didapat setelah tua, karena gaya hidup waktu mudanya tuh nggak bener. Gaya makannya, terus gaya hidupnya, stresnya, segala macam tuh biasanya didapat setelah tua. Cuman kayaknya sekarang emang penyakit tuh mulainya lebih deh. Kayak teman-teman gue yang masih ini udah mulai sakit gula. Padahal usianya kayaknya kalau dulu kayaknya belum pantas lo sakit gula gitu. Iya. Udah sakit gula, asam urat, Rispo asam urat, kolesterol. Gue punya kolesterol kemarin. Maksudnya sempet tinggi gitu. Semua orang pasti punya kolesterol kan. Cuman batasnya sempet tinggi gara-gara sering makan kepiting, daging gitu-gitu, Kang. Kang lagi, Cing. Jadi kayak kepiting. Iya. Kepiting dong. Piting. Dipiting itu bukan kepiting. Makan piting. Dipiting sambil makan. Masa lagi makan terus kepiting? Iya. Aduh, kepiting. Itu leher lu tegang bukan karena kolesterol. Emang lagi dipiting orang ya. Iya, terus kayak Aci kayak, wah bahaya nih, sama dokternya udah disuruh puasa. Bukan, minum obat. Oh, udah pakai minum obat ya? Iya, disuruh kalau bisa sebenarnya harus minum obat, tapi kalau kamu masih bisa jaga pola makan, dilepehin lagi. Iya. Tapi kalau obat itu diminum apa dimakan sih? Minum obat apa makan obat sih? Diminum. Ditelan. Ditelan sih pasti. Iya, cuman itu apakah itu namanya minum atau itu namanya makan? Kalau minum kan juga bukan, bentuknya cairan doang, iya. Tapi kalau makan juga nggak dikunyah. Kalau aku minum. Gue sih minum. Dilahap kali ya. Iya, lahap semua, nasi juga bubur palapa juga dilahap gitu. Tapi kebanyakan orang nyuruh minum obat Gi, makan obat Gi. Iya. Tapi ada juga yang ngomong makan obat.
Iya. Aduh. Cing Abdel yang ngomong. Mungkin itulah anak-anak muda juga harus pada Iya, ini ya, jaga concern sama gaya hidupnya. Karena gue Betul. punya banyak teman yang anak muda tuh sakitnya kayaknya lu belum sampai di umur lo harusnya Iya, untuk Rispo sakit-sakit ya. itu. Rispo tuh. Rispo udah Asam sakit urat. asam urat. Karena gaya hidupnya ternyata. Benar. Minum misalnya. Minum alkohol. Alkohol ya. Dulu mungkin minum alkoholnya ya biasa aja minum alkohol itu, pas sekarang tuh banyak campur ini, campur itu. Iya. Nah, campuran-campurannya katanya yang bikin jadi penyakit lebih iya, gampang iya. gitu. Gitu. Pada akselerasi penyakitnya. Iya. Belum waktu. Aksel, Iya, iya, belum iya, waktunya udah duluan. Udah dia, duluan, iya. ya. Iya, Keren nyerobot, sih prestasi kita Iya, di iya. bidang penyakitan. Anak muda. Makanya banyak yang mati muda gitu-gitu ya. Iya, Mas. Serem sih mati muda. Lah kan gara-gara sakit itu. Iya sih. Orang-orang tuh emang bener kata Cing Abdel, yang anak-anak muda tuh yang kayak sering ngopi aja tanpa tahu dia tuh ternyata ada masalah gitu di lambungnya, Di tapi lambungnya, dipaksain karena gaya hidupnya, nggak karena lingkungannya gitu, karena teman-teman gue pada ngopi nih Ngopi, iya. americano apa segala macem itu, yang padahal tubuhnya tuh sebenarnya menolak gitu, tapi emang dia dipaksain nggak apa-apa biar keren gitu Iya. kayak teman-teman gue gitu. Mungkin kalau americano nolak bisa dengan Amewati. Amewati. Iya, Rika mungkin juga Rikawati. sama Roma Irama kan Rika Rahim Iya. ya. Americano, Amewati, yes gitu ya kan. Amewati yes, americano. Iya. Aduh, komedinya. Iya, ya gini-gini aja Ci Iya. kita kalau buat apa aja harusnya. Apa? Ya, itulah. Iya, buat sehari-hari lumayan lah senyum-senyum ya kan. Senyum-senyum, tipis-tipis aja. Ya, iya. Pegang-pegang banget kayak lagi kolesterol. Berarti Cing Abdel emang punya asam lambungnya pas baru udah Iya, berusia kesini-sini gitu. ya, 40 tahunan ke atas kayaknya lah. Udah awal-awal 50. Nah, asam lambung mah dulu kan berarti sebelumnya. Nah, gimana sih? Kayaknya gue enggak deh kalau mah ya. Oh, pah. Nah itu. Senyum-senyumnya banyak nih. Iya. Kayaknya gue nggak mungkin ya yang itu yang lo bilang mungkin sebenarnya udah ada cuman sosok nggak dirasa aja gitu sampai tahu-tahu udah asam lambung baru berasa yang sampai naik sampai kayaknya kalau kita minum terus ada yang nolak dari sini nggak bisa ketelan gitu pas diperiksa ternyata memang ada asam lambung. Itu gara-gara apa, Cing? Pola hidup. Gara-gara Enggak, maksudnya pasti kita tahu dong diri kita tuh terlalu banyak makan apa, mengkonsumsi Atau apa menunda gitu. makan. Apa ya. nunda ya gitu. Mungkin karena makanan ya. Gue tahu asam lambung itu agak unik nih, Pris. Karena waktu itu gue serak nggak sembuh-sembuh. gitu kayak ada yang nyangkut di sini. Akhirnya gue ke dokter THT. Telinga, hidung, telinga. Telinganya dua ya. Iya benar. dong. Benar. Yang diperiksa serat. Aku kira telinga, hidung, tumit. Iya, jauh jauh banget. dong. Aku kira. Ternyata telinga juga ya. Iya. Gue pikir karena pita suara atau apa gitu ya. Terus diperiksa sama si dokternya itu dilihat, ternyata tuh ada bercak-bercak karena asam lambung Di sini. di sini. Berarti udah naik banget gitu ya? Iya, udah naik banget. Akhirnya udah meletus-letus. diperiksa dia tuh si asam lambungnya ternyata ada. Mungkin karena makanan kalau gue lah termasuk. Karena makanannya tuh yang berpotensi banget bikin asam lambung, suka yang mie-mian, pedas. Terus yang banyak mengandung gas. LPG. Iya. LPG dihirup. 3 kilo sama 3 kilo. tabung-tabungnya. Muat ternyata ya. Iya. Mungkin karena makanan lah kalau gue Makanan. gitu. Iya. Minum kayak alkohol gitu bahaya nggak sih, Cing? Bahaya pasti. Pasti yang bahaya tuh untuk kena liver lah. Hati ya? lo pasti kena lah. Nah kan awalnya asam lambung juga kan itu katanya. Iya, salah satunya gitu. Udah pasti bahaya lah kalau si alkohol itu. Cuman kan lo sebenarnya tahu lah toleransi tubuh lo tuh semana gitu. Nah, setuju. sebijak mungkin aja lo ketahui bahwa kayaknya gue udah nggak kuat kalau terlalu ini gitu. Ya, jadi tahu aja batas diri sendiri gitu. Iya. Gitu dah. Cing Abdel sering ngomelin gua kalau gua kebanyakan minum inian Vitamin.
minum alkohol. Udah gue samarin tadi. Iya, udah gue samarin dikit. Gue seneng. Gue seneng ada yang peduli gitu sama gue kayak awas jangan kebanyakan gitu. Karena mungkin ya balik lagi ke tadi ngingetin udah masih muda dijaga ininya. Iya. Karena kalau gue ngeliat Aci udah agak berubah, Ci. Maksudnya ada bukan sekedar fisik lo aja terus karena alkohol memang secara fisik berpengaruh. Cuma secara mental juga pengaruh karena dia adiktif gitu. Semua yang adiksi itu punya pengaruh sama kesehatan mental. Nah, gue ngelihat lo dari awal sampai ini tuh udah ada perubahan. Makanya gue ya ngomong aja nggak nasihatin sih, ngasih tahu aja. Jangan sampai keterusan. Gue sampai nanya lo udah minum sendiri belum? Udah. Waduh bahaya dong kalau kayak gitu. Kalau nggak social drinker gitu. Iya. Kalau lo udah mulai minum sendiri, ya itu patut diwaspadai dah. Iya bener. Gitu. Iya. Jangan inilah, jangan maksain. Tapi balik lagi tuh akhirnya. Jadi kayak wah badan gue udah nggak bisa kebanyakan nih gitu. Iya. Nah, Ci juga kayak yang harus diminimalisir apa gitu. Terus kayak sering-sering minum air putih. Iya. Sama tidurnya gue harus banyak, minimal sehari kayak 7 jam. Wih. Oh, 24 Terus dong kalau bangun-bangun. Jadi ini ya, jadi kayak akunya juga mikir gitu kayak masih pengen ini ya, masih pengen seru-seru gitu. Tapi jangan kebanyakan sih. Dikit-dikit aja tiap hari Minggu. Ikut gua dah. Dulu, Cing, Aci tuh pertama kali minum alkohol itu umur ini nggak apa-apa lah ya. Iya. Umur 19 tahun. Iya, SMA lulus SMA lah, umur segitu memang. Iya, yang pas anak-anak gabung komunitas nih. Jadi kayak ternyata nyobain gitu kayak. Ada yang Aci nggak suka, ada yang ternyata rasanya gini ya gitu. Itu kalau Cing Abdel dari umur berapa? Kayaknya sama lah umur SMA, SMP malah kalau zaman-zaman dulu mah gitu. Cuma ya itu buat gaya-gayaan yang kalau dilihat sekarang apaan sih gaya apaan Iya sih? kan? Iya. Kalau Aku juga kayak apaan gaya lo gitu. Nah, cuman sekarang nih gayanya makin tengik, Cing. Karena di video-videoin anak-anak muda tuh sambil wait Jameson nih, wait apa nih Jack D nih gitu. Jadi kayak mungkin zaman dulu kan ya udah Cing Abdel mau minum aja ya. Karena menikmati dan gaya. Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin lebih ke takut nggak diterima di pergaulan aja ya. Takut nggak diterima di pergaulan. Jadi cupu gitu ya. Betul gitu. Masih ada kok, maksudnya sekarang tuh sama aja premisnya tuh sama. Cuman mungkin gimmick-gimmicknya yang beda sama anak sekarang. Kalau lo nggak ini lo nggak gaul misalnya gitu. Kalau lo nggak ikut ini lo nggak gaul. Mungkin dulu mah sama, cuma ya seiring bertambahnya usia lo juga udah ngerasa kan kalau ada ngeliat anak 19 tahun ngapain sih lo? Lo belum ngerasain aja apa yang gue rasain. Tapi kan kita nggak bisa ngasih tahu, Ci. Nggak bisa ngasih tahu sama anak-anak yang lagi kayak gitu. Betul, setuju. Gitu. Jadi kayak mungkin diingetin aja gitu. Sampai akhirnya dia nyadar sendiri. Betul, ya memang butuh waktu, butuh kedewasaan buat nerima bahwa emang ada hal-hal yang dulu cuma ya nggak perlu juga sih dilakuin gitu. Iya benar. Lu pernah minum nggak? Minum. Tiap minggu kan? Oh iya. Enak banget jadi dia. Minum di hidup gue tuh reguler. Jadi kayak memang udah kegiatan yang udah. Iya, enak banget. Sampai mabok boleh gak sih? Nggak boleh. Tetap nggak boleh kan, sesuatu yang berlebihan itu dilarang kan. Iya. Berarti kita kalau minum tapi nggak mabok aman, Cing ya? Ya. Tapi kan, Ci, itu kita tuh ada batas toleransi, Ci. Iya. Maksudnya lo dulu minum 2 gelas udah mabok, tapi karena lo terus 2 gelas udah nggak berasa. Iya. 3 gelas jadi kebal. Mungkin secara itu lo kebal, tapi secara organ tubuh lo ya tetap aja nggak bisa nerima, dan itu nggak lo rasain gitu. Akhirnya lama-lama tergerogoti sendiri organ tubuhnya gitu. Iya, takut. Iya. Kayak ini takut. Iya. Apa lu nyenggol-nyenggol gua? Nggak muna. Takut ntar story lu beda. Gua nggak pernah. Kalau nggak minum tapi kita tahu tempatnya, Ci. Jadi kayak lu story di mana kita tahu itu kegiatannya apa gitu. Lu nggak usah nunjukin. Iya. Asal bertanggung jawab lah. Iya. Lo tahu resikonya, lo tahu konsekuensinya. Karena terakhir gue periksa
medical check up di Pris. Organ tubuh gue masih berfungsi secara sempurna. Tapi kualitas organ tubuhnya udah menurun jauh. Kalau kata awet nih dibilang nih, itu gambarannya misalnya lo pantat lo masih bisa boker, tapi warnanya udah hitam gitu. Oh iya. Warna pantatnya. Udah nggak kayak dulu gitu. Kan misalnya ginjal gue tuh masih berfungsi, fungsinya sempurna, tapi kualitasnya udah keropos. Kayak Vespa lah. Iya. Vespa kan udah tua. Misalnya koplingnya, tali koplingnya udah tua, tapi masih bisa buat kopling. Tapi sebenarnya itu udah rapuh gitu. Ya begitulah tabungan-tabungan yang kita lakukan dulu ya di tuainya tuh sekarang gitu. Emang pergaulan Cing Abdel maksudnya seberong itu seberong. Maksudnya kayak apa ya? Nakal ya? Enggak sih, kalau gue ngerasa hidup kecil gue tuh biasa-biasa aja, cuma mungkin di lingkungan gue yang biasa-biasanya tuh berbeda dari yang biasa di lingkungan yang lain. Gue itu tinggal gue tuh di Pisangan. Pisangan tuh Pisangan lama, nama kampungnya Pisangan. Itu antara Jatinegara sama Rawamangun. Mungkin orang Jatinegara kenal, Rawamangun kenal, tapi di antara itu ada yang namanya Kampung Pisangan. Kampung Pisangan, dan itu kalau ada orang yang datang ke situ pasti bilang, bisa ke rumah lo serem banget sih Del gitu. Maksudnya pergaulannya gitu. Maksudnya kita tuh udah terbiasa ngeliat orang minum di pinggir jalan, main judi, ngadu burung, sabung ayam, terus maling digebukin, itu biasa gitu. Nah mungkin jadinya kayak misalnya ngerokok, anak-anak SD sana ngerokok tuh udah biasa. Wah. Karena dulu tuh kita ngerokok namanya ada rokok kaung, tau nggak? Nggak tahu. Tahu kan? Yang dari kulit jagung. Kok lu tahu, kan lu masih muda anjir. Berarti di kampung hidupnya. Yang dari apa, Cing? Dari kulit jagung. Isinya apa? Tembakau juga? Diisi sama tembakau. Nah anak-anak kecil di Pisangan itu ngerokok itu tapi nggak pakai tembakau. Sama orang tuanya tuh nggak apa-apa asal nggak ada tembakonya. Loh, pakai apa terusnya? Ya udah di kulitnya doang, keluar asap. Belajar lah. Iya, diisep keluar popcorn. Bukan aneh banget ya. Jadi XX1. Selamat datang. Iya, jadi mungkin kelihatannya kalau buat orang yang lain itu lingkungannya tuh nggak sehat lah gitu. Cuman tapi karena biasa di situ itu normal-normal. Normal. Karena lo tanya sekarang sama anak Priok Marcel misalnya. Gimana hidup di Priok? Menurut dia bakal biasa aja. Cuman kalau kita kan dengar kata Priok aja udah ngilu gitu kan. Ngeri gitu. Iya, ya mungkin hampir sama kayak begitulah. Berarti kayak gambarannya kayak di ini ya, Serigala Terakhir ya. Anjay, ini geng kapak merah. Iya, ada geng-gengan, ada pokoknya orang main judi di pinggir jalan bisa, apa segala macam bisa. Berarti cukup keras ya Cing Abdel kehidupan masa kecilnya? Cukup. Kalau untuk orang normal di lingkungan lain gitu? Di lingkungan lain, masuk ke situ kayaknya betah lo dilihat tinggal di tempat kayak begini gitu. Rumah gue tuh depannya kuburan, beneran kuburan. Ada pagarnya kagak? Ini rumah gue pagar, buka pagar, depan gue tuh kuburan. Aduh. Jalanannya mana? Dia itu jalanan. Aduh. Coba tuh bayangin tuh tinggal di kuburan. Lucu banget. Pas dia buka pagar kan assalamualaikum sama orang tuanya, si mayatnya pikir ada malaikat assalamualaikum. Pikir aku ditanya-tanyain. Iya. Kayak berharap keluarganya datang juga ya. Keluarga gua nih, bukan nih keluarga orang. Assalamualaikum ke hal lain. Iya, jadi di jalanannya itu ada kuburan. Terus mungkin 20-30 meter itu tempat sampahan, orang yang buang sampah dari RT situ buangnya ke situ. Sebelah sini kandang burung, sebelah sini tempat pool tukang loa apapun gitu, rongsokan. Memang segitu. Brong ya, maksudnya kayaknya nggak sehat kayaknya gitu. Tapi gue happy aja tuh hidup. Kita yang sekarang gitu kayak itu. TK, SD. TK, SD, SMP, SMA gue habis. Kuliah gue habisin di situ. Di situ. Di situ. Sampai kuliah gue habisin di situ, dan kayaknya gue biasa-biasa aja di hidup. Hidup juga gitu. Iya. Tapi emang agak beda aja, mungkin lebih keras kali ya. Jadinya lebih keras. Mungkin ya, jadi lebih nyantai lah. Ngeliat yang lain tuh lebih nyantai gitu. Itu Cing Abdel pas kecil ngerokok juga? Ngerokok lah, kayaknya semua orang ngerokok di situ. Enggak, maksudnya pas SD, mulai dari SD.
Ya, nakalnya kayak gitu normal kok di situ. Jadi kita main colong-colongan rokok bapak tuh. Hari ini siapa yang ngasih? Itu kayak semua anak kecil gitu. Pasti. Kayaknya semua anak kecil kayak begitu. Terus dibagi-bagi, misalnya nyolong sebungkus. Enggak sebungkus dong. Bukan Sebungkus ketahuan, sebatangan. Atau bekas puntung bapak Iya. dibuang, itu biasa dipungut terus gegayaan, Ci. Jadi bekas rokok bapak lu misalkan. Iya. Puntungnya dibuang, terus sama anak kecil tuh diambil lagi, dibakar lagi. Karena kan kita nggak bisa beli, Ci. Iya sih. Kita masih terlalu kecil untuk beli, Biasanya jadi kalau kayak gitu pengen ngerokok itu pasti kita nyolong. Hari ini lo bawa ya rokok bokap lo, besok bagian Sebat gue. rame-rame. Iyalah, Asik. pasti. Kasian Sebat banget tuh rame-rame. kalau temennya yatim ya. Tapi ada teman gue yang yatim, untung ibunya ngerokok. Ibunya menggantikan peran bapak agar anak tetap ada tongkrongan. Berarti Cing Abdul ya udah kayak ya udahlah mau gimana lagi Iya, gitu. maksud gue kan gue dulu juga nggak punya bandingan gimana sih harusnya perkembangan anak kecil yang bagus itu ada di lingkungan yang kayak gimana tuh. Temen sekolah Ya teman gue Ya di kayak gitu situ semua. semua. Kayak gitu Iya. Kan Sampai- tinggalnya di sampai dekat-dekat kuliah, situ. Daerah-daerah situ juga. nggak ada yang misalkan orang yang kaya yang apa ya? Paling kaya di situ kayak Pak Syahroni di Priuk gitu. Kayaknya walaupun kaya ya hidupannya ya Sama. mainnya kayak begitu. Mungkin gue mulai Karena lihat ada lingkungan. perbedaan tuh di SMP. SMP karena gue SMP udah mulai agak jauh lah sekolahnya, cuma masih di Jakarta Timur. Jadi gue mulai ngelihat banyak orang, oh ternyata ada ya yang kayak begini. Yang Oh, baik yang gitu. baik gitu. Oh ada yang nggak ngerokok ya gitu. Maksudnya ada orang yang baik banget yang, ya ada ya orang yang hobinya belajar gitu. Iya. Ada gitu, agak bingung melihat ini gitu. Emang Cing Abdul nggak jarang belajar? Gue kayaknya nggak pernah belajar deh. Belajar dari kehidupan udah. Ya. dari karena memang kehidupannya kayak Bukan inian ya? Bukan. Tapi saya kaget loh, maksudnya saya pikir Cing Abdul itu masa kecilnya nggak kayak gitu. Atau Gara-gara ini kan Mama Dede kan? juga. Kan saya Karena pernah diundang podcast juga Iya, kan, iya. datang ke rumahnya Cing Abdul. Maksudnya nggak kebayang kalau masa kecil Cing Abdul sampai kuliah bahkan ada di tempat kayak gitu, kayak pikir. Nah itu mungkin karena kesadaran bokap nyokap gue ya. Bokap nyokap gue tuh di situ tuh Pisangan itu kampung Betawi yang menurut gue enak banget untuk hidup. Enak banget untuk hidup. Oh itu lingkungan Betawi Cing? Betawi banget. Betawi banget. Jadi tuh waktu gue kecil-kecil kayaknya yang pendatang tuh masih dihitung jari dah. Ada orang. Gue pendatang. Oh. Bukan Betawi asli? Bukan. Nyokap gue Padang, bokap gue Minang. Gimana Minang sama. Kok lemot ya diriku? Iya. Sama. Oh, berarti Gitu. Cing Abdul bukan Betawi nih? Bukan Betawi. Tapi Cuman kayak- karena memang gue lahirnya di situ, gede di situ, sampai kuliah, sampai selesai sekolah di situ, mungkin jadi budaya Betawi itu Kental kental banget gitu, iya. gitu. Jadi begitu gue keluar rumah ya gue adopsi budaya-budaya Betawi, masuk ke rumah dikasih doktrin Padang gitu. Jadi hidup di dua budaya lah gitu. Nah untungnya nyokap dan bokap gue tuh ngerti bahwa pendidikan itu penting. Jadi lo pokoknya lo harus sekolah lah gitu. Apapun caranya harus sekolah. Jadi gue tetap dijaga untuk tetap sekolah gitu. Karena kayaknya di Pisangan itu waktu itu sekolah tuh nggak terlalu di tahun 70-an gitu. Sekolah tuh nggak terlalu di nomor satu kan gitu loh. Lo sekolah boleh, nggak sekolah nggak apa-apa gitu. Iya zaman dulu ya. Tapi orang tuanya Cing Abdul udah punya kesadaran itu ya? Betul. Beruntung Iya, banget. untungnya itu. Cing Abdul berapa bersaudara? 8 bersaudara dan gue anak ke-7 satu-satunya. Iya. Ya. Kan Iya. nggak punya kembaran kan? Iya, 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 benar iya. sih. Benar, Iya, benar. anak Emangnya ketujuh bapak satu-satunya. sama emak lu ada kayak pohon faktor tuh. Iya. Begini, Ada begini, dua, ya. ada lagi. Itu baru ada Pohon faktor, kemungkinan ya. 7. Anak ketujuh Iya, Satu-satunya nggak mungkin ada itu. Elah, pohon faktor tahu kan lu? Tahu dong, pohon faktor. Enggak. Iya. KPK, FEB. Iya, KPK ya. 7 bersaudara. Nyaris bontot delapan. ya, nyaris Nyaris bontot. bontot. Makanya nama gue Abdul Ahrian. Ahrian itu dia diharapkan untuk yang terakhir, tapi ternyata masih Masih ada. Berarti 4 tahun adiknya kemudian. Cing Abdul namanya Akhirin banget. Enggak, akhirin. Akhir nih. Las banget nih, las Iya. banget nih. Udah banget nih. Kita udah kebobolan nih. Udahan. Berarti Cing Abdul ketemu Bang Tebon di situ juga? Enggak. Ya di kuburan dong. Ke kuburan nongol dia.
Ketemu teman mah di Radio SK tahun 92. Itu pas sudah kuliah ya? Apa Gue udah kuliah. Kelar kuliah? Enggak, gue kuliah tahun 89, 92 tuh gue masih kuliah. Masih Jadi kuliah, sambil kuliah sambil siaran dan ketemu teman di situ. Teman kampus ya? Enggak, teman kerja. Teman kerja, Oh, dia teman tapi satu kerja. kampus. Tapi gue nggak tahu kalau dia Di kampus Di itu di juga. kampus itu juga karena lain fakultas. Lu tau nggak? Anak UI bro. Cing Abdul UI. UI. Kok bisa sih masuk UI? Karena dibukain pagernya ya. Iya. Gerbangnya dibuka masuk Cing Abdul. Karena lulus tes aja. Oh iya. Iya. Iya sih. Tuh, anak pisangan bisa masuk Karena UI. emang gue cerdas sih. Serius cing. Tapi Ya. ya, apalagi UI kan memang harus kayak Iya kan? Tapi Iya, iya, maksudnya kayak kan Cing April tinggal di lingkungan yang dimana mayoritas orang anak-anaknya tuh jarang yang sekolah, Iya, iya. pendidikan nggak di Tidak nomor nomor satu. Terus kayak kok bisa gitu? Maksudnya emang berarti kan Cing April, iya juga sih bener pinter berarti. Apa? Tunggu, kakak-kakaknya Cing Abdul pada kuliah juga? Kuliah juga. Oh, semuanya memang kayaknya berarti kuliah. inian Memang keluarganya. keluarganya memang semuanya kuliah. Orang tuanya berarti yang hebat yang ini. Keluarga gue tuh ada yang UI beberapa gitu. Jadi buat keluarga gue tuh nggak, wih Abdul UI nggak gitu, nggak ada. Karena dia orang ketujuh yang masuk UI jadi Iya. Keluarga gue itu gimana ya cara mendidiknya ya? Gue mau terapin ke anak gue tuh kayaknya nggak bisa deh. Gue disosor setrika aja pernah sih. Disosor setrika sama nyokap gue. Karena dia lagi nyetrika terus gue minta uang gitu. Mau nyokap gue bagaimana sih jadi nyokap gitu. Nyokap gue gimana jadi nyokap? Tapi aneh ya, kenapa tidak ada benci sedikit pun sama nyokap. orang tua. Setelah gue jadi bapak, setelah ini gue baru sadar, oh ternyata gue dulu sebegitu megelin